tentang peristiwa Rengas Dengklok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Sandika. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok sendiri terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di rumah di Jauh Kisyong. Kegagalan pemuda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tidak saja begitu menyerah. Golongan muda mengadakan pertemuan di asrama Babarbi di Jalan Cikini nomor 71. Dalam pertemuan tersebut, Johannur mengusulkan agar Soekarno dan Hatta dibawa keluar Jakarta. Namun, Chairul Saleh menolak usulan tersebut. Chairul Saleh mengusulkan agar dibawa ke Rengas Dengklok. Pengamanan Rengas Dengklok bertujuan agar golongan tua yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pemilihan lokasi Rengas Dengklok karena daerahnya yang terpencil dan juga letaknya 15 km dari Jakarta Cirebon membuat Jepang tidak mudah mengetahuinya. Dan juga di sana terdapat markas peta yang perwiranya mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, terjadi kehebohan di Jakarta, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 10 pada sidang PPKI. Sidang tersebut dibatalkan karena tidak hadirnya Soekarno dan Muhammad Hatta. Ahmad Subarjo pun mengira bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta tidak hadir karena ulah dari perwira Jepang. Ahmad Subarjo pun menanyakan kepada Guisan Kalbu kenapa atas tidak hadirnya Soekarno dan Muhammad Hatta. Guisan Kalbu pun menjawab dia tidak tahu atas hilangnya ataupun tidak hadirnya Soekarno dan Muhammad Hatta. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta menghadapi desakan pemuda yang semakin kuat. Soekarno dan Muhammad Hatta tidak bersedia memproklamasikan kemerdekaan tanpa persetujuan PPKI. Sikap Soekarno melunak setelah berbincang dengan Sudarjo Singgih. Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta. Berita ini dikabarkan kepada Wikana di Jakarta. Wikana pun mengadakan kesepakatan kepada Ahmad Subarjo bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan di Jakarta. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia paling lambat dilaksanakan di Jakarta 17 Agustus 1945 pukul 12.00. Akhirnya, kemerdekaan Indonesia terwujud setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, yaitu tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Demikian tentang materi yang saya sampaikan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.